Tonggak Kebangkitan Basmi Korupsi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali mendapatkan dorongan kuat untuk segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap Blade yang sudah diupayakan untuk dibahas di DPR sejak hampir 2 dekade lalu itu. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan masa aksi peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu di lapangan Monas, Jakarta. Dukungan terhadap Undang-Undang Perampasan Aset pernah pula dilontarkan Prabowo dalam debat Capres pada 12 Desember 2023. Hanya sampai Prabowo berhasil meraih suara terbanyak rakyat dan berpidato di hadapan massa buruh, dukungan itu sebatas kata. Belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya. Malah kalau dibandingkan dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo, Prabowo masih kalah langkah. Joko Widodo sudah sampai pada mengirim surat presiden atau surpres kepada DPR RI pada 2023 untuk membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Saat itu, pertama kalinya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diubah namanya menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana berhasil masuk program legislasi nasional atau prolegnas tahunan. Meski begitu, banyak kalangan tidak ingin Presiden Prabowo mengulangi apa yang dilakukan pendahulunya itu. Sebabnya, jelas-jelas sampai surpres sudah di tangan DPR pun, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak kunjung dibahas. Hambatan memang tampak ada di DPR. Selama belasan tahun melewati beberapa periode masa jabatan DPR, selalu saja ada alasan bagi para wakil rakyat itu untuk mendiamkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. DPR RI enggan untuk mengegolkan Blade yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh memiskinkan koruptor itu. Ketika menerima surpres dari Joko Widodo, DPR beralasan tidak cukup waktu untuk membahas karena sudah mepet pergantian periode masa jabatan. Lalu muncul pula alasan bahwa skema perampasan aset kurang cocok dengan sistem hukum di Indonesia. Kini yang terbaru, DPR berdalih perlu merampungkan rancangan Kitab Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Entah apalagi alasan yang muncul setelah revisi KUHP rampung. DPR seakan tidak pernah kehabisan alasan membuat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disentuh. Agar melangkah lebih maju dan konkret, Presiden Prabowo didorong untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu. Kondisi saat ini dinilai sudah memenuhi syarat kegentingan karena tindak pidana korupsi tidak kunjung terbasmi, bahkan cenderung memburuk. Terlebih, para algojo yang mestinya menjatuhkan vonis berat kepada koruptor malah ramai-ramai meriang kena suap. Korupsi makin menjadi-jadi. Nilai korupsi dalam satu kasus saja kini mencapai ratusan triliun rupiah dan ada pula yang hampir menyentuh 1.000 triliun rupiah. Di sisi lain, pemulihan kerugian negara lewat uang pengganti paling banter hanya 1/5-nya. Dalam kasus korupsi pengelolaan timah misalnya, dari kerugian negara yang mencapai 271 triliun rupiah, para koruptor hanya diminta mengganti 25,4 triliun rupiah, alias tidak sampai 10%-nya. Inilah yang membuat tindak pidana korupsi tidak kunjung surut dan koruptor tidak kunjung jera. Melalui Undang-Undang Perampasan Aset, celah itu bisa ditutup. Para pejabat khususnya koruptor dapat dibebani pembuktian terbalik untuk menunjukkan bahwa harta kekayaan mereka bukan didapat dari sumber ilegal. Jika sesuai dengan draft yang diinisiasi PPATK, ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset betul-betul bisa memiskinkan pelaku tindak pidana, hal yang paling ditakuti para koruptor. Maka tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk tidak segera mengegolkannya karena tingkat urgensinya sangat tinggi. Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi tonggak kebangkitan memberantas korupsi dari muka bumi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.